Yang paling penting memiliki suspensi yang empuk banget. Citroen EC3 ini cocok banget untuk orang yang melek teknologi. Ren, ntar lu majuin ya, tapi ntar lu masih ada kamera. Wih, Ya elah, bro. Santai Wih, aja, bro. Kamera. Wih, santai aja. yang bener aja. Ini Citroen EC3 paling tinggi ground clearance-nya di kelasnya 170 mm. Tenang aja, bro. Yang bener. Beneran, mau lu tiduran di depan juga bisa gue lewatin. Oke, kita buktikan. Coba. Maju. Wih, Tuh kan. wih, Nah, wih. Bener luas loh. kan? Tinggi kan? Luas loh. Gue Wih. bilang. Lu malah tiduran di aspal ngapain sih, Jo? Jo, ayo, let's go. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kali ini di sebelah gue ada Citroen EC3. Wah, ganteng banget. Mobil ini itu memiliki desain yang tough, memiliki sebuah privilege alias bebas ganjil genap, dan yang paling penting memiliki suspensi yang empuk banget. Citroen terkenal dengan suspensinya yang ciamik, Sobat Setir. Bahkan Setir Kanan juga udah sempet cobain C3 Aircross, kita bawa ke daerah outdoor activity gitu ya, melewati tanjakan, turunan, jalanan hancur, dan segala macam. Itu nggak ada rasanya, karena suspensi yang Citroen ini terkenal dari zaman dahulu hingga sekarang memang memiliki kenikmatan berkendara yang wah hakiki, Sobat Setir. Nah, yang penasaran, pengen nonton, Sobat Setir bisa klik link di kiri atas ini, karena itu ada videonya C3 Aircross pas kita lagi jalan-jalan. Nah, dan pada video kali ini, gue juga akan meng-highlight hal-hal yang gue suka dari EC3 ini, yang dimana menjadi keunggulannya dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Nah, Sobat Setir, bisa kita lihat EC3 ini memiliki desain dan gaya yang tough banget. Kelihatan dari segi eksteriornya nih, di bagian bumper depannya, di bagian sampingnya, di bagian belakangnya, itu kelihatan tough dan kelihatan maco banget. Karena EC3 ini mengusung desain crossover gitu ya, Sobat Setir. Jadi laki banget lah desainnya. Dan kalau kita lihat dari bagian depan, dia juga terlihat unik. Terlihat unik kenapa? Karena memang bisa dibilang Citroen ini seleranya orang-orang yang memiliki sentuhan seni-seni yang berbeda nih, Sobat Setir. Kita lihat di bagian depan ini, itu terdapat sebuah logo Citroen yang berwarna chrome nih. Nah, dia juga nyebrang nih, Sobat Setir, di bagian grill atasnya dari kiri hingga ke kanan. Dan grillnya ini menyambung hingga ke bagian lampu. Untuk lampunya sendiri, dia menarik banget, Sobat Setir. Jadi di bagian atas ini DRL, dan di bagian bawah juga menjadi sebuah DRL. Jadi kayak pecah gitu ya, grillnya kebagi dua. Dan untuk lampu seinnya, dia berada di bagian bawah sini. Dan untuk lampunya, dia juga sudah full LED, dan fog lampnya juga sudah menggunakan LED nih. Tuh, kalau kita lihat, wajahnya tuh lucu ya. Dia kayak gembul-gembul gemes, tapi ready to action, alias memiliki desain yang tadi gue bilang crossover tough gitu. Jadi memang overallnya sih lucu banget nih, keren banget, Sobat Setir. Tuh, di bagian grillnya juga dia terdapat desain-desain honeycomb gini ya. Dan di bagian bawahnya, dia berwarna silver keabu-abuan gitu. Nice banget. Dan satu desain kecil yang menurut gue attention to detail adalah di bagian lampunya. Di bagian lampunya ini dia berwarna putih. Bukan lampunya ya, tapi frame lampunya dia berwarna putih, jadi senada dengan warna bodinya. Nice banget. Dan keren ya, nggak hanya di bagian depan aja, karena di bagian samping juga nggak kalah keren. So, kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian samping, mobil ini memiliki desain yang tadi gue bilang crossover banget, Sobat Setir. Di bagian atas ini mendapatkan aksen roof rail, serta di bagian bawah juga mendapatkan cladding hitam seperti ini. Dan kalau Sobat Setir lihat di bagian pintu sana itu juga mendapatkan sebuah frame berwarna putih nih. Jadi ini senada dengan yang digunakan di bumper bagian depan. Dan juga di bagian sini terdapat logo I berwarna biru. Ini electrify-nya Citroen nih, Sobat Setir. Seperti ini gayanya. Nice banget. Dan cladding hitam itu juga menyambung ke bagian fender-fender sampingnya nih. Tuh. Nah, hal yang gue suka dari Citroen EC3 ini, yang dimana lebih unggul dibandingkan kompetitornya adalah urusan ground clearance-nya. Karena di kelasnya, ground clearance-nya EC3 ini paling tinggi, Sobat Setir, di 170 mm, yang dimana cocok banget buat orang Indonesia. Kenapa? Karena dengan ground clearance yang lebih tinggi ini, kita jadi lebih unggul nih jika melewati jalanan hancur, polisi tidur misalkan, atau jalanan bergelombang, dan segala macamnya. Gitu, sesuai juga kan dengan konturnya jalanan Indonesia yang kebanyakan emang nggak bagus-bagus amat gitu, Sobat Setir. Nah, kita mendapatkan keunggulan, dan itu adalah yang gue suka dari EC3 ini. Tuh, 170 mm. Tinggi, Sobat Setir.
kaki gua aja bisa masuk ke bawah. Ini mas badan-badan juga masuk nih. Oh ya, mobil ini itu memiliki dimensi panjang di 3.981 mm dan untuk lebarnya di 1.733 mm. Untuk tingginya sendiri itu di 1.604 mm dan untuk wheelbase-nya itu di 2.540 mm. Nah, untuk velgnya sendiri ini menggunakan desain yang bisa dibilang cukup senada nih dengan desain overall dari mobilnya. Dia berwarna two-tone color, hitam dan silver. Ini juga desainnya niche banget, wah, Eropa banget nih sobat setir. Jadi untuk velgnya sendiri ini tuh menggunakan ring 15 dibalut dengan ban berukuran 195 65 ring 15 gitu. Nice banget ya. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, dia juga memiliki desain yang simple aja nih sobat setir. Simple tapi kelihatan Euro banget. Wah, di bagian kacanya dia mendapatkan rear defogger serta terdapat rear wiper juga. Nah, di sini ada logonya Citroen dan ada tulisannya Citroen. Nah, di sini ada EC3 menandakan bahwa ini adalah sebuah varian yang electrified-nya dari C3 sobat setir. Dan untuk desain lampunya dia juga keren, desainnya menarik sekali. Lampu remnya di bagian atas, di bagian bawah, dan di bagian tengah ini terdapat lampu mundur dan lampu sein sobat setir. Gitu, desainnya nice banget ya. Dan sama juga kayak di bagian depan dan bagian samping terdapat aksen frame berwarna putih di bagian bumper belakangnya. Jadi desainnya senada semua nih sobat setir gitu. Oke, sebelum kita pindah ke bagian motor listrik ya, gue mau ngebahas dulu mengenai chargingnya. Yuk kita intip. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi keunggulannya jika dibandingkan dengan para kompetitornya dari EC3 ini, yaitu chargingnya. Menarik banget karena di EC3 ini itu sudah support CCS Type 2, yang dimana CCS Type 2 itu merupakan charging port yang bisa dibilang global ya, karena kebanyakan di belahan dunia ini menggunakan tipe CCS Type 2 gitu sobat setir. Dan di Indonesia juga kebanyakan SPKLU-nya menggunakan CCS Type 2. Jadi kalau kita bawa EC3 ini, kita mau ngecharge di mana aja pasti bisa sobat setir. Dan kerennya lagi, dia juga sudah support AC maupun DC charging. Dan untuk DC chargingnya ini menggunakan arus di 30 kWh sobat setir. Jadi kita bisa ngisi dengan cepat nih. Dan kita bisa lihat nih, dia sudah menggunakan CCS Type 2. Dan untuk pengecasannya sendiri, kita dapat melakukan pengecasan dari 10 hingga 80% menggunakan DC fast chargingnya itu hanya dalam waktu 57 menit aja. Untuk kapasitas baterainya sendiri, dia di 29,2 kWh dan untuk range-nya itu di 320 km. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan ke Cirebon dalam sekali full baterai, kita bisa sampai nih, nggak perlu ngisi-ngisi dulu di jalan. Nice banget sobat setir. Dan kerennya lagi, nih gue tunjukin ya. Tada, kita mendapatkan charging cable atau kalau bahasanya Citroen itu charging solutions. Kenapa charging solutions? Karena jika kita mau ngecharge, kita bisa ngecharge di mana aja sobat setir. Nih, gue tunjukin ya. Tada, ini dia kabelnya. Jadi kita bisa ngecharge di mana aja nih sobat setir. Kita mau ngecharge di rumah bisa, kita mau ngecharge di kantor bisa, atau kita mau ngecharge di rumah tetangga juga bisa. Tenang aja sobat setir, bisa pakai kabel ini. Jadi emang bener-bener solusi nih, convenient banget bawa si Citroen EC3 ini. Nice banget ya. Nah, sobat setir ngebahas mengenai motor listriknya. Jadi EC3 ini menggunakan motor listrik di bagian depan. Jadi dia front wheel drive ya. Dan untuk tenaganya itu di 57 PS dan torsinya di 143 Nm. Dan kalau kita lihat engine bay-nya atau electric motor bay-nya di bagian depan, ini tuh kelihatan clean banget, rapih ala Eropa. Di bagian depan ini juga mendapatkan sebuah cover yang ada logo I-nya nih. Wah, electrify-nya Citroen. Nice banget ya. Gue sih suka banget sih engine bay-nya atau motor listrik bay-nya ya. Kelihatan clean, rapih, dan ya Eropa banget gitu. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita bahas di interiornya karena banyak hal menarik dan yang menjadi keunggulannya jika dibandingkan dengan kompetitornya. Yuk, let's go, kita intip. Masuk ke dalam interiornya dari Citroen EC3 ini cocok banget untuk orang yang melek teknologi. Kenapa? Karena kita mulai bahas dulu dari
head unitnya nih Sobat Setir. Nah, untuk head unitnya sendiri, ini kalau bahasanya Citroen itu infotainment Sobat Setir. Kenapa? Karena dia memiliki ukuran ini di 10,2 inci dan dia tidak meninggi ya, tapi lebih ke melebar. Yang dimana desainnya sih menurut gue Euro banget. Dan ini juga menjadi salah satu andalannya dan jagoannya dari EC3. Yang dimana ini unggul nih jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Nggak semuanya punya ukuran sebesar ini Sobat Setir. Dan kerennya lagi, dia tuh punya interface tuh menarik banget. Interface-nya tuh simple tapi berasa Eropa banget. Dan dia juga memiliki Android Auto dan Apple CarPlay nih. Tuh, kita bisa akses Apple CarPlay-nya. Jadi untuk konektivitasnya juga udah modern banget nih Sobat Setir. Tuh, dan ukurannya tuh besar ya, itu yang bikin gue suka sih. Dan kalau besar kayak gini, kita mau buka Google Maps itu nggak khawatir akan kesasar. Tuh, nice banget ya. Untuk pilih-pilih lagu juga kita bisa dari Spotify. Tuh, wah, nice banget Sobat Setir. Mantap. Nah, selain itu, kenapa melek teknologi? Karena dia menggunakan transmisi atau bahasanya Citroen ini adalah e-toggle. Wah, ini canggih banget. Jadi kalau transmisi konvensional itu kan dia modelnya tinggi gitu ya, kayak stick gitu. Sedangkan di EC3 ini enggak Sobat Setir. Jadi kita pakai kayak apa ya? Ya e-toggle sih bahasanya. Cuman untuk mensimpelkan ini kayak buttons yang kita flick gitu, maju dan mundur. Maju tuh untuk kita masuk ke posisi mundur, ke R, dan kalau kita mundurin ke belakang itu untuk posisi D atau drive Sobat Setir. Jadi bisa dibilang ya gayanya sih canggih banget gitu ya, teknologi banget gitu Sobat Setir. Nice banget nih di bagian sini. Dan selain itu juga yang menjadi jagoannya dari EC3 ini yang dimana tidak dimiliki oleh semua kompetitornya dan yang menjadi favorit gua adalah joknya. Karena joknya itu nyaman dan empuk nih Sobat Setir tuh. Dudukinnya enak tuh, bahannya juga dia menggunakan fabric kayak gini ya bahannya ya, dan ada desain kayak heksagonal gini ya. Nice banget. Dia juga perpaduan dua warna. Dan yang paling penting sih empuknya itu. Jadi udah suspensinya empuk, joknya juga empuk. Nice banget. Dan desainnya ini juga nggak kalah unik nih Sobat Setir. Dia tuh eksentrik banget gitu. Ala-ala Citroen ya, Eropa banget lah. Dari desain dashboardnya sendiri dia tuh terkesan gagah, maco, balik lagi ke poin yang tough itu ya yang gue bilang. Terus juga dia two tone, three tone malah, 3 warna. Di sini ada warna hitam, terus warna kehijau-hijauan seperti ini, dan ada warna silver juga. Terus dia juga mendapatkan kayak tekstur gini, jadi kayak bolong-bolong gini, nice banget. Dan ventilasi AC-nya juga unik nih, di bagian kiri maupun di bagian tengah dan di bagian kanan. Tuh, dia menggunakan durable plastik yang dimana cocok nih untuk keadaan di Indonesia. Karena kalau kita lihat kan banyak ya kendaraan Eropa yang kalau masuk Indonesia tuh jadi nggak pas gitu sama cuaca yang di Indonesia. Dan kalau ini sih udah terjamin nih Sobat Setir. Nice touch dari Citroen. Oke, tanpa berlama-lama dan gue juga udah penasaran banget, kita langsung aja cobain jalan yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita coba bagaimana impresi berkendaranya dari Citroen EC3 ini. Citroen itu terkenal dengan suspensinya Sobat Setir. Tapi sebelum ke suspensi, gue mau ngebahas dulu posisi drivingnya. Jadi posisi drivingnya itu dia adjustable, maju mundur, naik turun, dan recliningnya secara manual. Jadi kita dapat menyesuaikan dengan posisi driving sesuai dengan tinggi badan kita juga gitu. Dan sekarang yang mau gue coba duluan itu adalah bagaimana suspensinya bekerja di jalanan yang tidak rata. Karena kebetulan tempat syuting kami ini itu jalanannya gravel, dan gravelnya juga nggak rata nih Sobat Setir. Jadi ada sedikit gelombang yang dimana menurut gua pas banget untuk kita menguji bagaimana suspensinya dari si EC3 ini. Jadi langsung aja kita cobain. Kita coba jalan dulu kali ya pelan. Nah, tuh. Wah, ini sih berasa halus sekali Sobat Setir. Citroen itu memang terkenal dengan teknologi suspensinya. Dari zaman dulu Citroen itu memiliki kendaraan yang bisa dibilang bandingannya itu empuk-empuk dan enak Sobat Setir. Dari zaman angkatannya Citroen lama ya, sampai ke Citroen yang sekarang. Bahkan EC3 ini dapat dibilang memiliki suspensi paling nyaman di kelasnya. Mobil elektrik berdimensi compact dengan suspensi dan karakter bandingan yang enak banget. Karena kebanyakan mobil-mobil listrik itu memiliki terutama yang kecil-kecil ya, itu memiliki suspensi yang bisa dibilang cukup keras. Rival-rivalnya itu suspensinya yang bisa dibilang jujur keras-keras Sobat Setir. Sedangkan tidak dengan si EC3 ini. Kita jalan nyantai di kecepatan 20 aja di jalanan yang nggak rata, rasanya kayak jalan di aspal. Tuh, enak banget.
ya memang berasa sih mobilnya sedikit miring dan segala macam ya. Cuman ya memang pasti karena itu hukum fisika gitu. Sedangkan untuk kenikmatan berkendaraannya bandingannya halus banget. Banyak orang bilang naik Citroen itu bagaikan naik karpet terbang, dan jujur gue setuju banget nih sama statement itu karena ya beneran berasa halus banget. Ambil off, jalanan hancur. Wah, nyaman banget sobat setir, kayak berjalan di aspal. Wow, enak banget. Oke, sekarang kita coba sedikit high speed. Kira-kira bagaimana impresinya? Wah, kita mau high speed aja masih berasa sangat-sangat empuk nih bandingannya. Tuh. Emang sih kalau ngebahas masalah suspensi, Citroen itu nggak perlu diragukan lagi karena memang bisa dibilang pionir teknologi suspensi di dunia otomotif. Terus lagi, wah, ini juga yang menjadi salah satu keunggulannya dari para kompetitornya nih. Yang kita gas lagi, nah, pada high speed, wah enak sobat setir. Dan ini juga yang menjadi salah satu faktor yang bikin gue suka banget sama kendaraannya Citroen, terutama EC3 ini. Enak banget, coba high speed. Oke. Wow, nikmat banget. Oke sobat setir, kita udah ngerasain bagaimana impresi berkendara di jalanan hancurnya atau di jalanan yang gravel seperti ini. Sekarang kita cari aspal, kita buktikan seberapa enak naik si karpet terbang listrik ini. Yuk kita cari aspal. Oke, tadi kita udah coba di jalanan gravel, jalanan yang nggak rata, yang bebatuan gitu, untuk menguji bagaimana respons suspensinya dari EC3 ini. Sekarang kita coba bawa jalan ke aspal. Nah, di aspal gue mau ngebahas mengenai blind spotnya dulu. Jadi EC3 ini kalau yang gue rasakan itu minim blind spot sobat setir, karena emang dia punya spion tuh ukurannya gede. Terus pilar A nya ini dia juga melandai. Jadi kita bisa melihat ke bagian serong kanan, serong kiri, ke belakang juga penglihatannya mudah dan gampang. Nah, kemudian gue mau membahas mengenai keterdapan kabinnya. Ini juga menjadi salah satu poin keunggulannya EC3 jika dibandingkan dengan para kompetitornya, keterdapan kabin dan keheningan kabinnya. Tentunya hening karena ini full electric, jadi nggak ada suara mesin yang bocor ke dalam. Dia berasa hening di dalam. Kemudian untuk keterdapan kabinnya ini juga disupport oleh karet-karet dari pintunya nih, karet pintu dan karet kacanya. Dia tuh tebel-tebel, yang dimana itu juga menjadi salah satu kelebihannya kendaraan Eropa. Apalagi kan ini ya memang kendaraan Eropa ya, sebuah electric car dari Prancis gitu. Jadi untuk urusan keterdapan kabinnya, wah nikmat banget, berani ngelawan para kompetitornya. Gue jamin ini yang paling enak, berasa silent banget, berasa kedap banget. Kemudian selain itu gue juga mau membahas mengenai, nah ini dia nih yang menjadi poin utamanya dari Citroen, yang dimana di urusan ini Citroen udah paling jagoan deh, melebihi para kompetitornya. Dan gue berani yakin apa tuh maksudnya, gue berani jamin sobat setir juga bisa coba bahwa EC3 ini memiliki suspensi yang paling enak jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Bener banget, karena gue udah berulang kali bilang juga nih tadi, suspensinya EC3 ini itu enak banget sobat setir. Kita udah coba tadi di jalanan gravel, jalanan yang nggak rata, sekarang di aspal makin enak lagi. Berasa smooth banget, bantingannya juga enak. Dia tuh tipikal yang ngayun, tapi bukan mengayun yang berlebihan ya, bukan mengayun yang bikin kita tuh di dalam mobil mual. Ini ayunannya ayunan ala Eropa nih sobat setir. Enak banget tuh, aspal nggak rata aja dilahap semua sama EC3 dan ya nggak ada rasanya. Wah, tuh dia memang ada sedikit respons bantingan ya pastinya ya, kalau kita lewatin kayak polisi tidur atau lewatin speed bump itu emang ada. Cuman nggak bikin jadi kita terganggu di dalam mobil, merasa nyaman aja. Apalagi kalau kita ngejalaninnya sambil dengan kecepatan yang bisa dibilang lumayan tinggi nih. Tuh, ini jalanan aspal di BSD, rasanya smooth banget, halus banget. Teman ada speed trap, kita coba. Nah, tuh kan, sobat setir bisa lihat sendiri kan. Nih, kita lewatin lagi speed trap. Nggak ada rasanya sobat setir, bener-bener bagaikan naik karpet terbang. Berasa Aladin mau naik EC3. Naik karpet terbang, dan yang ini karpet terbangnya karpet terbang listrik. Nice banget. Enak banget nih. Ini ada jalanan gelombang lagi.
bantingannya ciri khas Eropa banget lah pokoknya. Dan semua bantingan yang nikmat itu ditambah lagi dengan joknya yang empuk. Wah, ini sih beneran mantap banget. Jadi kalau kita compare sama para kompetitornya, kebanyakan mereka tuh menggunakan jok yang seolah-olah seperti jok mewah gitu ya, tapi malah kesannya keras. Sedangkan di EC3 ini joknya humble aja, sederhana aja, down to earth, tapi memiliki keempukan yang maksimal. Jadi udah pas suspensi yang empuk ditambah lagi dengan jok yang empuk, makin nikmat lagi rasa berkendaranya. Dan itu yang gue yakin nggak dimiliki oleh para kompetitornya. Nice banget, enak banget tuh master. Nah, kemudian gue juga mau membahas mengenai handlingnya. Oke, jadi C3 ini, EC3 itu memiliki yang gue bilang ground clearance yang tinggi di 170 mm, yang dimana paling tinggi ini jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Tapi bagaimana respons handlingnya? Oke, kita coba ya. Ini sekarang lagi lurusan, kita coba pindah jalur secara mendadak. 1, 2, 3. Oke, gue paham. Jadi memang balik lagi ya, karena memang mobilnya tuh tinggi gitu, ground clearance-nya tinggi. Jadi ditambah lagi dengan suspensi yang empuk. Memang fokusnya bukan untuk performa gitu, bukan fokusnya untuk salip-salip atau nikung-nikung. Maka terasa sedikit, ini sih masih sedikit, ini sangat-sangat dapat toleransi ya. Sedikit body roll gitu. Tapi lagi, rasa sedikit body roll-nya. Cuman ya siapa sih yang bawa EC3 buat wah yang ekstrim gitu, yang nikung-nikung gitu kan? Enggak juga. Semua akan terkompensate dengan bantingannya yang empuk banget gitu. Tapi bisa dibilang untuk steeringnya juga dia feedbacknya oke, enak banget. Berasa dia juga lumayan berasa nurut ya setirnya ya, berasa direct gitu ketika kita mau belok-belokin. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, mobil ini fokusnya digunakan untuk harian dalam kota. Dan juga bisa kita pakai keluar kota sih, karena kan ya gue bilang tadi range-nya di 320 km. Setirnya enteng banget, jadi kita kalau mau parkir gitu misalkan, atau kita mau slip lagi kemacetan, itu kita nggak bakal capek sobat setir gitu. Dan yang paling menarik juga, udah dia dipakai dalam kota cocok, ditambah lagi dengan eco mode. Hadirnya eco mode di bagian di toggle ini, jadi dia ada di bagian bawahnya ya. Bisa kita pencet, maka dia akan masuk ke eco mode. Nanti kalau udah masuk, dia akan hijau nih tulisan eco-nya. Nice banget. Emang bisa dibilang EC3 ini cocok banget untuk digunakan sehari-hari. Dan yang terakhir yang mau gue bahas adalah tenaganya. Nah, ini dia nih. Jadi dari segi tenaga sendiri, EC3 ini memiliki output di 57 PS sobat setir, 57 PS. Dan untuk torsinya sendiri itu di 143 Nm. Dari segi angkanya, memang angka yang dimana cocok untuk mobil dengan dimensi yang compact, electric compact gitu, dipakai untuk harian itu juga cukup banget. Apalagi kan ini sebuah elektrik ya, jadi dia tenaganya tuh instan. Jadi memang sangat-sangat cocok tuh. Agak sedikit dia langsung melaju sobat setir. Fokusnya emang balik lagi ya, lagi-lagi gue selalu ulang, untuk dipakai harian dengan nyaman dan masih capable untuk pakai keluar kota. Itu sobat setir. Agak sedikit tenaganya keluar semua nih. Ya pastilah elektrik, jadi tenaganya langsung spiking sobat setir gitu. Nice banget ya. Dan menariknya dia di 80 km/jam ada limiter, jadi dia ngerimain kita dengan bunyi gitu. Nice banget. Overall sih menurut gue untuk kenikmatan berkendara, EC3 ini udah nggak ada lawan. Paling jagoan di antara para kompetitornya gitu. Ya kita sama-sama tahu lah ya siapa aja lawannya EC3 ini gitu. Bisa kita bilang ada Wuling Bingboo dan juga ada Creta V gitu. Itu salah duanya, dan menurut gua ini bisa dibilang memiliki suspensi yang paling nice banget. Nah sobat setir, sekian review dari Citroen EC3. Dan untuk EC3 ini itu memiliki 4 warna utama nih. Ada warna orange, ada warna abu-abu, warna silver, dan warna putih seperti yang sedang gua review ini. Dan untuk kombinasi warnanya ini tuh juga banyak banget macam-macam. Jadi kita mau pakai putih atapnya oranye, atau kita mau pakai oranye atapnya putih, atau kita pakai silver atapnya
oranye atau pakai orange atapnya putih, itu juga bisa. Jadi kita benar-benar bisa bebas customize kita mau kombinasi warnanya seperti apa. Tapi warna utamanya itu ada 4 opsi Sobat Setir. Kemudian untuk harganya, EC3 ini dimulai dari harga 377 juta hingga 387 juta aja. Itu tergantung opsinya nanti kita ambil mau seperti apa Sobat Setir. Nah, kemudian ini yang menjadi keunggulannya EC3 jika kita bandingkan dengan para kompetitornya. Masalah warranty-nya Sobat Setir. Sebelumnya warranty-nya EC3 ini itu di 3 tahun atau setara dengan 100.000 km. Sedangkan sekarang warranty-nya di-upgrade lagi jadi 5 tahun atau setara dengan 150.000 km. Dan untuk servisnya ini juga memiliki coverage di 5 tahun atau 70.000 km Sobat Setir. Dan untuk servisnya itu nggak perlu khawatir, misalkan kita mau klaim garansinya dan segala macam, atau misalkan ada trouble dengan mobilnya, tenang aja, karena sekarang Citroen memiliki 22 dealer di Indonesia. Jadi Sobat Setir nggak perlu khawatir nih. Dan bisa dibilang Citroen EC3 ini cocok banget untuk kalian semua yang pertama nih, melek akan teknologi, suka akan teknologi karena mobil ini memiliki infotainment. Kemudian cocok juga untuk kalian yang mencari sebuah kendaraan yang nyaman, karena Citroen itu terkenal dengan kenyamanannya yang hakiki. Tadi kan kita udah cobain ya, kenyamanan bantingannya, kenyamanan suspensinya, joknya, itu semua wah, pokoknya bagaikan naik karpet terbang kalau naik si Citroen ini nih, terutama EC3 ini. Nice banget. Kemudian cocok juga untuk kalian yang pengen bebas ganjil genap. Dan salah satu yang paling penting adalah cost efficient. Karena kita sama-sama tahu ya, penggunaan electric car itu sangat menekan pengeluaran bulanan kita gitu. Apalagi jika menggunakan Citroen EC3. Nice banget. Dan yang terakhir tentunya untuk kalian yang menyukai desain atau yang memiliki selera yang niche atau yang berbeda nih Sobat Setir. Kalau kalian suka desain-desain ala Eropa, suka electric car kecil tapi nggak pengen sama kayak orang lain, EC3 ini bisa menjadi salah satu pilihan yang kalian bisa pilih Sobat Setir. Gue sih tim EC3 banget. Balik lagi, karena gue emang suka mobil yang memiliki desain yang berbeda, yang unik, yang eksentrik ala Eropa. Mantap sekali. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, di sini kita bisa lihat CCS Type 2 dan dia ada 2 buah tada, kita mendapatkan kita mau bisa nge-charge di jatuh lagi cuy.